أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya adalah Barokah binti Salabah bin Amru bin Hishan bin Malik bin Salmah bin Amru bin Nu'man al-Habasyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewarisi wanita ini dari ayah beliau, dan Ummu Aiman senantiasa mengasuh Rasulullah hingga dewasa. Tak kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, beliau memerdekakan Ummu Aiman yang kemudian dinikahi oleh Ubaidullah bin Haris al-Khazraji. Darinya lah ia melahirkan Aiman, yang pada gilirannya ikut berhijrah dan berjihad, bahkan syahid tak kala perang Hunain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan Ummu Aiman. Beliau sering mengunjunginya dan memanggil dengan kata, "Wahai ibu." Beliau bersabda, "Beliau, Ummu Aiman, termasuk ahli baitku." Beliau juga bersabda, "Ummu Aiman adalah ibuku setelah ibuku." Ummu Aiman senantiasa berkhidmat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan lemah lembut terhadap beliau. Setelah datangnya masa kenabian, beliau bersabda, "Barang siapa yang ingin menikah dengan wanita ahli surga, maka hendaklah menikahi Ummu Aiman." Akhirnya Zain bin Haritsah menikahinya pada malam ketika ia diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengannya akhirnya Ummu Aiman melahirkan Usamah bin Zaid, buah hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah mengizinkan kaum muslimin untuk berhijrah ke Madinah, Ummu Aiman termasuk wanita yang berhijrah angkatan pertama. Ummu Aiman berhijrah di jalan Allah dengan tanpa membawa bekal. Pada saat hari sangat panas, sementara ia sedang melakukan puasa, ia sangat kehausan. Tiba-tiba ada ember di atasnya yang menjulur dari langit dengan tali berwarna putih. Lalu Ummu Aiman meminum air yang ada di dalamnya hingga kenyang. Ummu Aiman berkata, "Saya tidak pernah lagi merasakan haus sesudah itu. Sungguh, saya biasa menghadapi rasa haus dengan puasa di siang hari. Namun, kemudian aku tidak merasakan haus lagi setelah meminum air tersebut. Meskipun aku puasa pada siang hari yang panas, aku tetap tidak merasakan haus." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap lemah lembut kepadanya, dan terkadang mengajaknya bercanda karena ia seperti ibunya sendiri. Telah diriwayatkan bahwa suatu ketika ia berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, bawalah, ajaklah aku." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Aku akan membawamu di atas anak unta." Ummu Aiman berkata, "Anak unta tidak akan mampu membawaku. Lagi pula, aku tidak menyukainya." Nabi bersabda, "Aku tidak akan membawamu kecuali dengan anak unta." Ini adalah canda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ummu Aiman. Hanya saja, sekalipun beliau bercanda, namun tidak mengatakan kecuali yang benar, sebab setiap unta adalah anak unta. Di samping itu, Ummu Aiman memiliki sifat-sifat yang terpuji. Ditambah lagi, pada usianya yang sudah tua, beliau tidak mau tinggal diam. Beliau ingin menyertai para pahlawan Islam dalam menghancurkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
untuk meninggikan kalimatnya. Oleh sebab itu, ia ikut dalam perang Uhud dan ikut andil dengan kemampuan yang ia miliki. Ia memberikan minum bagi pasukan muslim dan mengobati yang terluka. Ia juga menyertai perang Khaibar bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abu Bakar berkata kepada Umar, "Pergilah bersama kami menemui Ummu Aiman. Kita akan mengunjunginya sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengunjunginya." Tak kala mereka sampai di rumah Ummu Aiman, ternyata ia sedang menangis. Keduanya berkata, "Apa yang membuat Anda menangis? Bukankah apa yang di sisi Allah lebih baik bagi Rasulnya?" Ummu Aiman menjawab, "Bukanlah saya menangis karena tidak tahu bahwa apa yang di sisi Allah lebih baik bagi Rasulnya. Hanya saja saya menangis karena telah terputusnya wahyu dari langit." Hal itu membuat Abu Bakar dan Umar menangis, sehingga keduanya menangis bersama Ummu Aiman. Pada saat terbunuhnya Umar bin Khattab, Ummu Aiman menangis sambil berkata, "Pada hari ini Islam menjadi lemah." Ummu Aiman wafat pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, tepatnya 20 hari setelah terbunuhnya Umar. Semoga Allah merahmati Ummu Aiman, pengasuh pemimpin anak Adam. Beliau adalah seorang wanita yang rajin puasa dan tahan lapar. Berhijrah dengan berjalan, diberi minum yang tidak diketahui asal-usulnya, minuman dari langit sebagai penyembuh bagi beliau. Semoga ada hikmah, ilmu, dan pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.